Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya ya kan. Sebelum kita unboxing, jadi beberapa hari yang lalu Upin Lab mengirimkan dua smartwatch terbaru mereka ke saya. Oh ya, untuk agan-agan yang belum tahu Upin, jadi mereka itu sebenarnya masih satu perusahaan dengan Xiaomi, bisa dikatakan anak perusahaan. Nah, Upin itu mempunyai marketplace sendiri yang linknya bisa agan-agan cek di deskripsi video. Jadi mereka menjual banyak produk keren, terutama yang berkaitan dengan smart living. Dan sebagian besar yang dijual di web mereka itu adalah brand-brand dari kalangan mereka sendiri seperti Haimo, Upin, Mipro, dan Hello. Nah, ngomong-ngomong soal Hello, jadi yang ada di depan kita ini kan adalah salah satu produk terbaru mereka yang diberi nama Hello RS4 ya. Nah, kalau mendengar nama RS4, karena memang produk ini adalah penerus dari Hello RS3 yang sempat beberapa bulan yang lalu saya review. Linknya bisa agan-agan cek di deskripsi ya. Perlu agan-agan ketahui bahwa unit smartwatch ini belum dijual resmi di Indonesia. RS4 ini, jadi saya sebut RS4 saja ya, dibanderol di harga $44,99 ya, atau digenapkan jadi $45, yang kalau dirupiahkan sekitar 650 ribuan. Nah, harganya lebih murah karena pada RS4 ini tidak ada built-in GPS. Dan ini dia foto penampakan dari produknya. Bentuknya ini mengotak ya, mirip seperti Eagle Tempo 3 kemarin. Nah, untuk agan-agan yang tidak suka jam dengan bentuk mengotak, Hello juga merilis ya penerus dari RT atau Hello RT. Bentar, saya ambilkan dulu. Nah, ini dia. Jadi ini adalah Hello RT 2. Yang perbedaannya paling signifikan bisa agan-agan lihat ya pada bentuknya. Jadi kalau RS4 ini mengotak, RT2 ini dia membulat seperti jam konvensional pada umumnya ya. Nah, perbedaannya bisa agan-agan cek di bagian belakang ya. Yang paling terlihat yang pertama tentu saja untuk RS4 ini sudah AMOLED layarnya, sedangkan untuk RT2 belum. Nah, video tentang Hello RT2 ini nanti akan saya buatkan secara terpisah ya kan. Jadi kita fokus ke Hello RS4 dahulu. Yuk kita unboxing dulu kan. Di awal kita akan disambut dengan unit Hello RS4-nya. Saya kesampingkan dahulu. Kemudian ada manual book yang sudah ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarinnya. Kemudian dapat kabel magnetik yang berbentuk pin seperti ini, pinnya ada dua. Dan ya, sudah kosong ya. Ada plastiknya, saya lepas dulu. Karakter layarnya sendiri dia melengkung walaupun tidak ekstrim ya, sehingga ketika agan-agan swipe dari keempat sisinya ini termasuk feel-nya mulus ya. Jadi bentang layar RS4 ini sudah menggunakan panel tipe AMOLED dengan resolusi 368 x 448 yang oleh Hello disebut ultra high, yang cukup besar ya kan layarnya, dan bisa terlihat ya ciri khas layar AMOLED ya, kelihatan pekat begitu. Tombol crown-nya sendiri berbentuk bulat dengan finishing yang menyatu dengan warna bodi dan cukup kliki pada saat ditekan. Ini ada motif seperti ini. Nah, sedangkan untuk bezelnya sendiri dia berbahan metal dengan kualitas yang solid dan terlihat slim. Sedangkan untuk bezelnya sendiri berbahan metal dengan kualitas yang solid dan terlihat slim. Bisa agan-agan lihat ya ini ya. Dan di bagian belakang RS4 ini diberikan finishing yang agak doff dan ada pogo pin magnetik dengan dua LED sensor di sini. Beralih ke bagian strap, jadi strapnya ini mempunyai bahan rubber yang cukup lembut dan nyaman digunakan. Ini terlihat slim ya. Dan yang unik pada bagian strap RS4 ini adalah di bagian ujung strap yang oleh Hello disebut Creative Strap Design. Jadi kesannya beda begitu kan ya, seperti perpaduan dengan strap milik Apple Watch ya, bentuknya seperti ini. Untuk spesifikasi lengkap dari Hello RS4 ini bisa agan-agan lihat pada gambar berikut. Untuk bobotnya sendiri cukup ringan, tidak sampai 50 gram, jadi tepatnya hanya 49,5 gram. Oh ya, untuk strapnya sendiri dia ukurannya 20 mm dan strapnya bisa dilepas. Namun kalau agan-agan ganti strap bawaan, bentuknya yang unik ini tidak akan terlihat ya, karena belum banyak yang menjual strap model seperti ini.
Sebelum saya nyalakan, coba saya bandingkan dengan Hello RT2. Coba agan-agan nilai. Nah, seperti ini. Ini kalau strapnya biasa ya untuk yang RT2, sedangkan untuk yang RS4 dia tampil dengan cukup beda. Seperti ini. Sedangkan untuk finishingnya juga berbeda. Untuk RS4 ini dia ngedoff, dengan untuk yang RT2 ini dia lebih glossy. Nah, kira-kira agan-agan tim yang mana, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan. Setelahnya agan-agan diminta untuk mempairing terlebih dahulu dengan aplikasi Hello Fun. Oke, saya coba koneksikan dahulu kan. Ini dia tampilan awal Hello RS4, dan langsung setelah terkonek pada aplikasi gawai saya langsung ada update firmware. Coba saya update dulu sambil saya coba pakai ya untuk jamnya. Penampakan pada saat dipakai di tangan saya. Nah, ini dia, ini yang disebut Hello sebagai Creative Strap Design. Memang unik ya kan. Jadi setelah agan-agan kaitkan, ini dimasukkan ke dalam seperti ini. Oke, saya sudah melakukan update firmware dan ini dia tampilannya pada saat sudah update firmware. Kita bahas yang pertama untuk watch face-nya. Dia ada 5 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan transisinya cukup lembut. Kalau agan-agan slide dari atas ke bawah, ini akan muncul menu toggle. Ini hampir tidak kelihatan bezelnya ya. Ini ada fine font, kemudian ada DND mode, dan ini ada kecerahan. Kemudian ini ada menu setting, yang pertama watch face, brightness, about. Kita lihat. Ini untuk firmware terbarunya. Ini ada power off dan reset. Oke, kalau agan-agan swipe dari bawah ke atas, ini akan muncul menu yang berbentuk bulatan semacam ini. Ini tidak ada nama karakter, jadi langsung diklik seperti ini. Ini punya 12 mode olahraga. Dan satu lagi yang saya perlu sampaikan ke agan-agan, jadi ini ada fitur mendayung dan memang sudah mendapatkan IP68, tapi ingat agan-agan, IP68 itu tidak untuk kondisi air yang dinamis ya, seperti semprotan air ya, kemudian keran air ya. Ini hanya bisa kalau tidak sengaja jam agan-agan ini kecemplung air, nah itu aman ya. Kalau agan-agan wudhu seperti di bak air itu mungkin masih aman kan. Jadi saran saya jangan dicoba untuk berenang ya, apalagi tidak ada fitur berenang. Ini ada 15 menu icon ya. Sedangkan kalau agan-agan swipe dari kiri ke kanan, ini ada untuk melatih nafas. Kemudian cuaca, ini belum berbahasa Indonesia ya. Kemudian ada pengukur tidur. Kemudian ini ada SPO2. Untuk tampilan SPO2 dan heart rate, dia termasuk yang tipe statis ya. Nah, hasilnya langsung seperti ini, dan akurasinya dia sama seperti Mi Band 6 dan Eagle Tempo kemarin ya. Dan ini ada untuk detak jantung, dan ini rekap kalau agan-agan gunakan berolahraga. Kalau di swipe dari kiri ke kanan, ini ada akumulasi dari aktivitas agan-agan. Jadi kalau pertama kali agan-agan buka, yang pertama ketika diklik akan disambut dengan menu seperti ini. Ada 3 ya, home, sport, kemudian my. Nah, untuk mengatur agan-agan klik yang bagian atas. Ya, kita bahas di menu Hello Fun. Yang pertama ini ada dial setting. Dial setting sendiri ini cukup banyak, ada kurang lebih 27 watch face yang campur ya, ada digital dan ada yang analog. Kemudian juga bisa custom dial, ini bisa agan-agan ubah untuk picture-nya. Setelah itu ada heart monitoring seperti ini. Setelahnya ada heart rate sensor, ini mau dibuat auto ataukah manual. Kalau mau yang awet dibuat manual saja kan. Dan ini ada untuk notif aplikasi, ini belum berbahasa Indonesia ya kan. Dan ini untuk pertama kali kalau agan-agan ingin tampilkan seperti apa. Setelahnya ini ada menu DND mode. Lalu alarm clock, kemudian ini untuk pengingat. Nah, ini ada pengingat notifikasi kalau ada panggilan telepon. Ini belum bisa menerima telepon karena tidak ada mic-nya. Dan ini bisa
raise to up. Kemudian untuk durasi screennya bisa diatur sampai maksimal 15 detik. Time formatnya bisa akan atur ya, jadi mulai 12 jam atau 24 jam. Ini untuk weather synchronize. Notifikasi panggilan telepon hanya keluar tampilan notif seperti ini ya, tidak bisa menjawab atau mereject. Untuk notifikasi pesan, dia tidak terlalu panjang untuk mensupport karakter, jadi hanya mentok seperti ini, diklik. Pemakaian di outdoor yang menghadap sinar matahari langsung, kalau agan-agan levelnya hanya 2, ini tidak terlalu kelihatan nih. Jadi harus dimaksimalkan brightness-nya seperti ini, baru akan terlihat di outdoor, terutama pada saat menghadap matahari langsung ya. Itu tadi kan untuk unboxing dan kesan pertama. Konklusi awal menurut saya RS4 ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain layarnya yang sudah AMOLED, jadi cukup genjreng seperti ini. Kemudian support pembayaran offline Alipay, ini akan menguntungkan kalau memang sudah merata ya penggunaan Alipay di tanah air. Desain tali strapnya yang keren, yang disebut oleh Hello sebagai creative strap design. Kemudian daya tahan baterai yang diklaim cukup panjang, yakni 10 hari dengan pemakaian daily atau 25 hari dengan pemakaian basic ya. Dan terakhir fiturnya yang sudah cukup kekinian, yakni sudah ada seperti untuk SpO2, kemudian detak jantung, dan pemantauan tidur. Jadi bagaimana pendapat agan-agan tentang Hello RS4 ini? Tulis di kolom komentar ya kan. Dan terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti biasa sebelum saya tutup, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye gan. Assalamualaikum.